Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukerta Balak Camping Universitas Rio 2021 mempersembakan Pengkenalan Agro Visata Kebansalik di Rimba Melintang. Jangan ngomongan lincah. Nah, kita kasih kesempatan sama yang lain-lain juga. Zoom aja deh. Udah disuruh. Nggak mesti tambah bawah itu. Takut aku. Zoom ya. Nggak bisa ya di Udah ini. Gua nggak jangan. Iya jantan tuh ya. Aneh, apa panas? Saya sampai bunga jantan. Jeda. Harus merata ya bang. Ya. Nanti kan ada semut juga, ini bantu nyerbuk juga ini. Semut kesana kemari kan. Semut membantu dia. Ya, binatang-binatang semut. Kayak apa itulah. Pokoknya binatang yang bersangkutan sama inilah. Nggak banyak serbuknya bang. Banyak ini. Kan halus sekali itu. Itu yang cantik ya. Ini 6 bulan kemudian baru bisa dimakan. Nah. Kalau musim penghujan kita tutup. Ini kan contoh kalau musim hujan. Kalau nggak musim hujan nggak ditutup pun nggak apa-apa. Ya kan? Enam bulan kemudian baru ya. Oke. Kalau untuk penanaman salak ini, Gambut nggak bisa. Harus sana galong, bukit-bukit itu, bawa apa? Kaki gunung. dia lebih banyak unsur airnya atau pasirnya tanahnya itu? Lebih bagus nih, Seimbang, seimbang ya. seimbang. Ya kan, seimbang. Kalau kendala-kendala nanam salak nih bang, ada apa aja? Kendalanya kalau musim panen, musang, Musang, mau mengganggu dia. ganggu, musang. Jadi bang, Banyak. kalau proses untuk apanya itu perawatannya itu gimana? Entah ada pupuk tertentu, pakai pupuk apa sih? Pupuknya pupuk kimia kita pakai NPK, NPK. mutiara. Itu berapa bulan sekali tuh? Kalau bisa itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau takarannya itu Takarannya satu inilah, satu satu pohon. Itu gambung tangan ya. Nah, Pernah gagal nggak bang? Masuk mana langsung jadi atau buah gitu? langsung jadi. Iya. Enak ini tanamnya kok. Iya. Cara pencangkokan, Hmm. ini dia pencangkokannya. Belum ya? Ini nunggu besar lah dari induknya, baru kita pindah. Itu berapa bulan biasanya? Ini Ya, usia berapa bulan itu? usia 4 bulan, 3 bulan. Yang normal 4 bulan lah bisa dipindah. Baru bisa dipindah. Nah, baru bisa dipisahkan dari induknya. Nah, gini bang, berapa tahun baru bisa bubuh?
dia belajar buah 3 tahun. Belajar buah ya. Cuman normalnya dia 4 tahun. Yang ke bisa atas. dipanen 4 tahun ke Nah. atas ya. Cikek sawit juga dia ya. Kok penanamannya bang? Ditentuin jaraknya nggak bang? Tentuin Iya ya. Jaraknya berapa meter? jarak 2 Dua. meter. Per kilometer. 2 meter. Dia kalau dia jarang, dia pelupannya terlalu gini kali. Iya, iya. Payah kita apanya. Kalau rapat dia kan Iya. pelupannya naik ke atas. Beda kalau sawit lebih bagus terbuka ya kan, lebih jarak. Kalau ini memang harus rapat dia. Kalau enggak susah kita merawatnya. Bisa 2x2 bisa. Kalau 2x3 ini dipelihara 2, 3. Kalau 2x2 ini pelihara 1. Darah satu dulu. Nah, Kalau untuk selebar ini bang, dia kan pertama panen. Bunyi pula itu ya. Iya. Pokoknya satu ini. Pokok. Nah ini Bibit. satu tangan ini 1 kilo ini. Kalau jadi. Tes bisa. Ya, tetes. Merah nih. Langsung aja. Sambil ini ya. Ini kan satu tangan ini tadi kan. Iya. Nah, seperti itu. Berarti kan ini udah berkurang. Nah, ini sekilo ada ini. Nah, ini Sekilo. kan, ini kan satu apa ini tadi satu. Itu tunas ini. Nah, satu tangkai kayak gini lah. Mm-mm. Nah, ini satu kayak gini. Segini dia sekilo dia. Nah, Itu udah bisa dipanen kayak gitu. udah, Udah bisa dimakan. udah bisa nih. Yuk, coba. Iya. Coba langsung. Udah ada Coba. semua. Udah om. Udah. Udah om. Coba makan. Ambil itu. Buka. Bukaan. Ini bukan pondok asli. Oh. Ini turunan dari pondok asli, cuman dari biji. Bijinya. Nah, Dari biji. pondok asli kita makan kan, bijinya kita tanam, nah inilah jadinya. Cuman kalau mau dapat yang aslinya pondok ya kita cangkok dari induknya. Tapi udah dipilih jadi nih. Betul. Anak-anaknya kita jadikan. Oh, Kita anak. tanamnya satu. Oh, Nah, keren. anak-anaknya yang kayak gini. Ya. Itu kita dijadikan dia. Kalau nggak dijadikan ya kita bunuh ini anak-anaknya ini. Enggak bang, berapa bulan sekali bang lunasnya? Enggak, Lunasnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Di saat waktu mau penyerbuan. Ditunas berarti dia. Tunas habis kan enak, kita nggak palam buang-buangin lagi kan, tinggal buka itu aja tadi, tinggal buka iapanya tadi itu kan, tinggal calik bunga jantan serbuk. Siap mau panen berarti ya. Gimana? Manis? Saudara-saudara sekalian. Tanah air. Mungkin aku makan nasi yang mana? Ada asam. Ini besar nggak masuk? Nggak tahu gitu. Untuk kebun salak ini ada berapa lahan ya pak? Ya, yang membudidayakan ini. Tadi dari Di Rimbo ada 2, ada 2. satu Gang Karya, Jalan Karya. Kalau mau ditengok Jalan Karya. Jauh bang, Pekanbaru bang. Enggak, baru Rembanjaya. Itu kalau pembudidayaan kayak gini ada per kelompoknya nggak? Atau individual? Ini individu. Individu ya. Individu. Buang kan itu durinya di alas sepatu kita. Krak bisa. Kalau udah panen gini bang, ada tempat penyuplaian nggak bang? Penyuplainya maksudnya penjualan. Iya bang. Penampung. Penampung. Kalau selama ini belum ada, ajaknya pasien terus masuk terus. Jadi datang milih. Datang milih, potong, bawa pulang, timbang. Nggak ada kayak tempat kita jual ke perusahaan apa gitu, nggak ada yang Nggak ada. ngambil. Belum ada. Karena untuk masyarakat aja masih kekurangan. Dan Kalau masyarakat datang ya Bisa kekurangan. masih kekurangan. Jadi kalau beli gabangan itu berapa per kilo? Per kilo kita jual 10.000. 2000. Orang itu milih lah mana yang suka kan, mana yang suka kita potong. Tapi pada masa panen aja bisanya. Mm-mm. Kalau kayak gini ya sisa-sisa. Ya ini sisa-sisa. Semalam mau lebaran, sehabis lebaran baru panen rayanya dia.
Ini dilakukan pemupukan nggak Pak? Kan 3 bulan sekali. Pupuk. NPK. Oh, NPK. Tadi udah ditanya. NPK Mutiara. Tadi kata dia nggak tahu Iya, katanya. NPK Mutiara sama untuk sawit juga cocok. Mulai panen emang entah buat aja anak gitu tiba-tiba giling. Ini Iya. ada Ada kan? anak-anak gitu. Udah nggak ada. Oh, nggak berani ya itu mana? Nah, dulu kan pernah juga masuk juga kan kita pagar. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Pokoknya kalau kita panen kadang kita antar tetangga kan sekilo semua kan. Jadi orang itu ada apanya lah, toleransinya. Jadi nggak mau ngambil kemari. Ini luas tanah berapa bang? Penanaman salaknya? Luas tanah berapa nih? Lupa pula ngukurnya. Ada nggak sekitar 2 hektar? Enggak. Nggak sampai. Nggak sampai. Ini 250 pohon. 250 pohon dulu waktu penanaman. Sekarang kan ada anaknya satu. Jadi berapa itu? Kali 2. Berarti 500 juga. Nah, 500 pohon lah rata-rata. 500 pohon kali 2 meter jarak tanamnya. Nah, itulah jumlah tanahnya. Berapa meter ya? Sektor juga kan? Enggak sampai. 1 hektar dia 24 rantai. Sedangkan ini 4 rantai. Sama rumah sama ini kebun semua. Kira-kira ada menambah lagi bang? Jangan. Kalau salah. Lahan nggak ada. Lahannya nggak ada. Lahannya. Kita harus ada pelindung ini. Harus ada pelindung. Pelindung apa tuh? Pelindungnya ya entah pohon kelengkeng. Fungsinya itu apa tuh? Ini untuk pelindung ini waktu masih muda. Kadang kan nggak pala kuat kali kena panasnya nggak kuat kali. Nah, daya tahan salak ini kena panas nggak kuat kali. Kalau nggak ada itu ya kita apa? Pakai pelepas sawit tuh. Bisa. Nah, dia di tengahnya kan dilindungi pelepas sawit. Nanti kalau udah tahan dia baru kita buang. Kalau ini dulu kan pelindungnya ini pohon sawit nih pinggir ini, keliling tuh kan, Iya. yang udah tinggi itu. Berapa lama pakai pelindung tuh bang? Pakai pelindung 1 tahun, udah kuat loh. Kalau dipaksa 6 bulan udah bisa buka lah pelindung. Ini dimakan musang. Dipanjat nih. Jadi musuh tanaman ini musang. Hamanya berarti musang ya bang? Hamanya ya. Monyet nggak ada? Monyet ada. Makan monyet juga deh. Nggak nyucuk di sini. Ini pandian dia, orang tinggalnya di hutan dia kan. Kalau selama ini belum ada gagal panen, Tom. Belum ada. Belum ada. Kalau gagal panen waktu kita ini aja, waktu penyerbuan bunga jantan nggak ada. Bunga jantan pas kosong gitu kan. Nah, itulah gagal panennya dia. Jadi bisa mengimbangkan bunga betina ini 10 betina 1 jantan. Kalau enggak 5 jantan 5 betina 1 pohon jantan. Ajaknya biar jangan gagal lah. Nanti bunga jantan ini ajaknya habis, bunga jantan yang belah sana. Iya. Kalau segini bunga jantannya 1, pohon jantannya 1 enggak terlayani. Dia harus seimbang 5:1 lah. Berarti pengaruh cuaca nggak ada menyebabkan kegagalan ya? Nggak ada. Selalu hujan terus itu nggak terganggu juga ya? Kalau hujan kita tutup kayak tadi tuh. Iya. Penyerbuan. Kalau panas malah bagus ya? Panas banget. Iya. Kuncinya pada penyerbukan jantannya itu. Untuk
cuaca cerah kayak gini. Bagusnya ya bang. Nah, jangan musim hujan. Karena kalau musim hujan serbuk jantan itu menggumpal dia, nggak bisa kayak tadi. Iya iya. Menyebar gitu bang. Nah, nggak bisa Menyebar gitu ya. menyebar dia, menggumpal dia. Dia hanya untuk satu titik aja kalau menggumpal kan. Bagusnya cuaca cerah. Itu pun jam-jam 10 gini. Nanti kalau mulai lagi jam-jam 3 sore. Ada sekolah khusus abang dulu nggak bang? Manen-manen gini bang, mempelajari tentang Enggak sawah ada. Itu dari orang tua, dari orang tua. warisan orang tua lah. Iya. Kita ikuti, kita pelajari kan. Iya. Ini pas orang tua nggak di sini, orang tua bukan baru. Tupai. Tupai ini. Tupai. Tupai. Juga, ya? Nah, itu tupai itu. Tupai ini bang. Tupai. Cacing kalau ini. Kacing. Kacing. Jadi digagalkan ini. Nggak mau beli apa pelanggan. Mau juga. Kan dia Cuman satu. enggak, cuman sebelah sini. Lainnya kan nggak kena. Nah, sini kan nggak kena, cuma satu ini aja nya. Kalau dia gagal, Berarti tetap diambil, tetap dijual ya bang? iya ya. Orang dia berbiji kan. Iya iya. Buangnya Yang malah. Salah satu ini jadi udah lah nggak jadi yang ini ada yang lain lagi milih kan. Ya. Iya. Ini bisa lebih tumbuh tinggi lagi nggak pak? Bisa. Ini bisa. Berapa meter biasanya? Yang maksimal ya? Ini kalau untuk tinggi enggak, karena ini kalau udah tinggi dia condong pohonnya. Macam apa itu pandan, pandan duri. Iya iya. Nah itulah. Nah ini kan nggak mau tinggi dia, udah mulai mencondong dia. Kalau umurnya mencapai 200-an tahun, kalau kita rawat terus. Itu berbuah terus tuh bang? Iya. 200 tahun tuh? Nah. Makin tua makin manis buahnya. Paling dia makin panjang dah gini-gini lah dia pohonnya. menjalar Kan? ya. Naik. Naik. Nanti kalau udah nggak mampu naik dia Condong. Buah. condong. Bagus juga posturnya. Ini penanaman tahun 2005. 2000 Penanaman tahun 2005. dari bibit dia Ah. kecil 6 tahun 16 tahun. 16 tahun. Waktu saya SMA dulu. Udah ada ya. Udah mulai ditanam lah. Masuk SMA ini nanam. Kalau misahkan anaknya ini, kalau mau kita kembangkan lagi, umur induk 1 tahun udah keluar anaknya itu. Ditanam, ya kan? Umur 1 tahun udah mulai keluar itu anaknya itu. Nah itulah bisa kita kembangkan lagi. Kita pindahan polybag dong enggak? Enggak, itu cara pencangkokan kayak yang di situ Kayak tadi. gitu tadi itu aja dia. Heeh. Enggak perlu dipindahkan. Kalau ini dipindahkan mati, langsung dipindahkan mati. Oh. Nah, ini makanya kalau sini kita kasih botol aqua dulu kayak tadi kan. Aqua itu kita kasih tanah. Kalau akar ini udah masuk ke botol aqua, Iya. udah penuh, ini pohonnya pun udah tinggi segini. Nah, udah bisa dilakukan pemisahan dari induknya. Kalau gini ya Mati dia langsung ya? mati. Putus akarnya. Nah, kayak gini lah kita tanam. Akar mau hidup. Nggak mau hidup karena akar serabutnya nggak ada, hanya akar tunggang aja, akar tunggal. Iya. Akar tunggang, dia harus banyak akar serabutnya Itu dia. baru tanam. Bang lu nanamnya dari biji gini bang? Dari biji-biji gini enggak? Ya, Nggak. dia tuh pencangkokan. Tidak kok. Kalau dari biji inilah dia jadinya, salaknya beda dia. Agak kuning ya? Hmm. Apa bedanya bang? Kalau pondok asli dia mana ada masam-masamnya. Oh. Ini kan apa namanya, gadungan, Kawi. 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 Nah, pondok Kayak kawi. ini 55 juta. Orangnya? Pondok asli. Topinya loh 25 juta. Kalau pondok asli dia nggak berair. Kalau ini kan agak-agak sedikit berair dia. Kalau untuk ini terakhir pertanyaan,
Oh, itu aja dia zoom. Ada nggak pesan-pesan untuk gitu. ya petani salak di luar sana Ini harus kayak gitu nih. sebagai motivasi lah bagi mereka? Enggak, kita Ya, kalau bisa jangan kali kan. sampai apa lah. Apa? Jangan sampai digagalkan ini ajaknya, harus ada yang pengembangnya penerusnya. Jadi biar nggak ada punah. biar nggak punah. Satu desa ada, jadi biar ada tempat wisata. Melestarikan. Nah, biar ada uang masuk. Ini terbuka nggak untuk semua warga umum? Terbuka. Terbuka ya. Apabila ada orang jauh datang sini cari salak. Ya, sangat terbuka. Itu kan termasuk omset keluarga kita ya kan. Masa kalau nggak terbuka cuman Ya. kali. Ambil guys. Ya, udah terlalu masak kali tapi. Ini penyerbukan melalui apa ini? Bukan melalui kita. Sendiri. Melalui apa? Binatang. Oh, lebah. Kayak apa? Kupu-kupu. Jadi dia buahnya nggak normal. Oh. Kalau kayak itu kan merata kita apakan kan. Kalau untuk binatang kan paling jadi satu. Ini kan satu. Ini gagal nih. Nah, yang belas ini kan gagal, belas ini gagal. Oh, jadi kok masih ada dua nih? Iya. Mari kita coba. Ini kayak jadi. Satu. Kali makanlah. Panas tuh. Iya, udah didiamkan tadi. Tadi kita. Ini udah terlalu kemasan. Panas loh. Udah terlalu kemasan ini fondasi. Kayaknya mirip kan bang sama buah kulbi. Ada lagi enggak? Kulbi mirip. Kulbi. Sini. Mirip ya kan? Ini perbedaan antara salak pondoh yang ini dari tanaman biji dan ini langsung dari Hewan yang nyerbu ya. penyerbukannya. Ini penyerbuan manusia. Iya. Ini penyerbuan Langsung hewan. dari hewan. Apa ya perbandingannya? Karena kalau hewan yang menyerbukan dia nggak merata. Iya, Nah, iya. kalau manusia yang nyerbu dia merata. Iya, tunggu lubang kuburan dulu. Dari semut, dari apa ya kan. Ini Nah, kan nggak banyak dia buahnya, nggak penyerbuan manusia. Nah, Kagak hitam gitu ya warnanya. nggak kayak gitu. Dia nggak penuh, buahnya nggak penuh, nggak banyak, nggak penuh. Nggak kayak yang kau pegang itu. Oh gitu. Jadi tuh ada yang mau beli nggak om kalau yang Ya kalau masak ya ada. Ada lah. Mau aja. manis pula ya kan? Kalau ini kan melalui manusia, campur tangan manusia. Ini udah kadaluarsa ini. Udah habis. Apa? Serbuknya udah habis. Kayak yang itu depan itu tadi Pak. Jadi Pak, ini pohonnya jenis salaknya itu beda-beda ya Pak? Salaknya pondok. Ada yang turun. Cuman yang ini yang turunan, Oh, yang dari biji. yang dari biji. Kalau yang asli ya, kalau kita mau salak pondok yang asli kita ngambil dari induknya langsung, anaknya langsung dari induk. Nah, ini kita pindahkan. Selama 4 bulan nanti baru dipindahkan ke tanah. Itu gelombang kedua kemarin yang deket-deket puasa sama lebaran. Nah, dekat-dekat puasa itu Iya, itu gelombang kedua. rame-ramenya buahnya. 6 bulan sekali. Nah, baiklah itu saja mungkin dari kami pertanyaannya dan terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada kami. Bagaimana cara perawatan salak mulai dari penyerbukan, mulai dari penanamannya, ambil bibit, dan perbedaan antara buah salak yang dari biji dengan dari bibit yang langsung dari induknya. Ya mungkin itulah, terima kasih dari kami semua. Semoga ini bisa bermanfaat lah bagi kita semua nantinya. Ya hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya
tidak sekolah apa ini pertanian. Nah, jadi kan nggak begitu terlalu jelas sekali penjelasannya kan. Kalau dari pertanian kan memang dia ada aturannya, cara nanam sekian, umur sekian, umur apa, cara pemupukannya. Ya kan?